Nah, halo, sekarang kita bergelap-gelap ya. Pokoknya Rock Flames. Yo, selamat datang di konten GSK Entertainment. Jangan lupa kalau pada ngerokok, jarum coklat, jajarkan dukunkan umat manusia. Coklatnya coklat lillahi ta'ala. Hari ini kita santai, aku mau bahas tentang orang yang nyinyir. Jadi kalian tuh nggak usah peduli sama orang yang nyinyirin kalian, apalagi orang yang selalu berpandangan negatif. Bodoh amat. Karena gini loh, kalau misalkan untuk menghadapi orang yang nyinyir itu cukup santai, stay cool, nggak perlu diwaro. Karena gini logikanya, kenapa mereka nyinyirin kita? Di saat mereka nyinyirin kita tuh udah jelas mereka tuh jauh di bawah kita. Jadi buat apa kita nyinyirin balik? Apalagi kita lawan gitu, buat apa? Jadi santai aja, relax aja, nggak usah dipikirin, nggak usah dibikin pusing gitu loh. Toh mereka nyinyir juga berarti mereka tuh nggak kenal kita. Ibaratkan contoh tuh gini, anjing itu kalau nggak kenal dia pasti menggonggong. Kalau misalkan dia kenal dia nggak akan menggonggong. Kayak gitu. Jadi anggap aja suara anjing menggonggong kalau ada yang nyinyir. Bodoh amat. Tugas kita tuh berjuang, berusaha, gitu loh. Ya duit lah, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, itulah tugas kita. Gitu. Selebihnya ya kita serahin aja masalah rezeki. Yang penting itu kita berusaha, terus berkarya, terus kita berinovasi, terus kita saling menyemangati, berbanyak silaturahmi, gitu loh. Jadi abaikanlah hal-hal yang nggak penting, abaikanlah hal-hal yang modorot gitu ya, yang nggak baik menurut kita gitu loh. Terus nggak usah apa ya, nggak usah jadi risih juga. Karena kenapa? Buat apa risih? Yang penting itu di saat orang lain nyinyir itu jadikanlah motivasi yang sangat keras untuk hidup kita. Gitu. Ini gelap-gelap gimana gitu ya. Ya kayak gitulah. Yang penting kita harus tetap bersemangat. Hinaan, cemoohan, jadikanlah motivasi yang sangat keras. Biarin orang berkata apa, yang penting kita terus berkarya. Jadi kita jangan badan ini terbelenggu sama cibiran-cibiran orang. Yang penting kita terus berkarya dan otaknya harus lepas, bebas, free like a bird. Kita lakukan apa yang mau kita lakukan. Gitu. Kenapa? Kalau kitanya tenang, sabar, ikhlas, insya Allah kok pasti akan ada jalan. Gitu. Mungkin banyak orang yang sedang kesulitan juga situasi seperti ini, tapi ya ingat, setelah tanjakan pasti ada kudunan. Gitu. Akan jadi ikutan aja terus. Gitu. Jadi tetap santai aja. Ini kita santai, kita gimana ya? Ini tuh hujan. Tadi tuh aku tadi tuh mengolek mereka dengan dia belum datang dengan hujan. Sekarang lagi ada aktivitas keluar ya, sekalian kita di perjalanan sambil ngisi ya nggak, sambil ngisi tips-tips menghadapi yang nyinyir gitu loh. Emang pasti aja di dunia ini mau kita melakukan apapun, sebaik apapun, pasti aja ada yang nggak suka. Ya itulah manusia, ya itulah sifat manusia gitu. Nggak bisa kita lawan, terus nggak bisa juga kita tutup mulut mereka satu-satu, ya nggak bisa. Satu-satunya tutup telinga kacamata kuda, kita jalani aja secara ikhlas gitu. Memang terkadang manusia itu lemah, lelah, capek, tapi ya istirahat aja lah sejenak gitu loh. Setelah istirahat ya kita lanjut aktivitas lagi, jalani rutinitas, kita bersemangat lagi gitu loh. Karena nggak ada pilihan lain selain kita tuh berusaha. Orang lain itu melihat hasil dari apa yang kita kerjakan, bukan proses. Ingat,
orang kan jarang yang mau tahu prosesnya. Jadi kita tetap harus bergairah ya untuk melawan dunia ini yang sangat kejam. Kita jadikan dunia yang kejam ini tuh menjadi dunia yang sangat indah gitu. Ya gitulah pokoknya, cari lingkungan, cari teman yang sama-sama memotivasi, cari lingkungan, cari teman yang sama-sama membangkitkan mimpi dan bergaulah dengan yang mimpi-mimpinya besar gitu. Terus yang punya mimpi-mimpi setinggi langit gitu loh, karena kenapa ya, ketika jatuh pun ya paling di antara bintang-bintang, nggak akan terlalu jauh. Karena lingkungan itu membawa 90% karakter kita. Ya gitulah, dimana kita tinggal ya disitulah karakter kita atau habit kita itu tercetak. Jadi kita harus punya habit atau lingkungan yang baik, yang bagus, agar kita terus termotivasi, agar kita terus terpacu gairahnya gitu dan terus semangat. Itu intinya. Gak ada lelah, gak ada menyerah, apalagi kalah oleh keadaan. Bagaimana keadaan yang bagaimana caranya agar keadaan itu lelah sama kita. Gitu loh. Ya pokoknya semuanya semangat lah, semua yang nonton ini saya doakan kalau punya hutangnya lunas semua, dan ya hidupnya berkah. Ingat pesan, gak ada lagi yang bermanfaat selain kita bermanfaat bagi orang lain, selain kita. Oh iya, kalau ada kita merasa dimanfaatkan orang lain, ya nggak apa-apa, karena yang bermanfaat itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, gitu loh. Jadi selagi kita, kenapa orang lain banyak yang dekat, ya dikarenakan kita bermanfaat bagi orang lain. Jadi untuk orang lain yang manfaatkan kita lah sebaik mungkin ketika kita bisa dimanfaatkan. Dan bagi kalian, jangan pernah takut atau rugi ketika kalian dimanfaatkan, berarti kalian berguna gitu. Karena seterbaik-terbaiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, kalau gitu see you next video. Terima kasih. Bye bye.